Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sepriana di channel Si Cikal. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai pemisahan campuran. Tahukah kalian bagaimana air mineral yang setiap hari kita minum dikatakan aman untuk dikonsumsi? Padahal zat-zat yang ada di alam pada umumnya masih tercampur dengan zat-zat lainnya. Untuk itulah diperlukan pengolahan air yang bertujuan menghasilkan air yang memenuhi standar kesehatan. Pengolahan air yang dilakukan ini harus terlebih dahulu melalui sebuah metode. Metode ini disebut dengan pemisahan campuran. Campuran sendiri memiliki sifat fisika seperti ukuran partikel, berat molekul, dan titik didih. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan sifat fisiknya. Di antaranya yaitu metode penyaringan atau filtrasi, pengkristalan atau kristalisasi, penyubliman atau sublimasi, penyulingan atau distilasi, dan yang terakhir kromatografi. Pemisahan campuran yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Penyaringan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Padatan dengan ukuran partikel besar yang tidak larut akan tertinggal di kertas saring. Sedangkan cairan dengan ukuran partikel lebih kecil dari pori-pori kertas saring akan melewati kertas saring. Padatan yang tertinggal di kertas saring disebut dengan residu, dan cairan yang dapat melewati kertas saring disebut dengan filtrat. Pemisahan yang kedua yaitu dengan metode kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya yaitu membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu dengan metode sublimasi. Metode pemisahan campuran yang satu ini adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Lalu apakah tujuan dari sublimasi?
Tujuan sublimasi ini yaitu untuk memperoleh zat murni dari campuran yang disebut pemurnian. Contohnya, memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Pemisahan ini dilakukan dengan cara memanaskan campuran kapur barus yang kotor, sehingga kapur barusnya menguap sedangkan pasirnya tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap kapur barus didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim berubah menjadi kristal kapur barus yang berwarna putih. Pemisahan campuran yang keempat yaitu dengan cara metode penyulingan atau distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair lainnya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Penyulingan bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi sehingga dapat memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, maupun aspal. Contoh lainnya yaitu memisahkan campuran air dan alkohol dan membuat air murni atau aquades. Pemisahan campuran yang terakhir yaitu dengan metode kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan pelarut. Metode ini banyak jenisnya, tetapi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas. Kromatografi kertas biasanya digunakan untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Pemisahan zat warna dalam tinta dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, teteskan tinta pada kertas saring. Selanjutnya, kertas saring dipasang tegak pada sebuah gelas yang berisi air. Kemudian, noda tinta akan terbawa oleh air yang merembes naik pada kertas saring. Keluarkan kertas saring tersebut, kemudian beri tanda batas pelarut merambat. Selanjutnya, perhatikan noda-noda zat warna tinta dan biarkan kertas saring menjadi kering. Karena zat-zat warna tinta mempunyai kecepatan merambat yang tidak sama, maka zat-zat warna tersebut makin lama makin terpisah. Hasil kromatografi ini disebut dengan kromatogram. Oke, sebelum video ini berakhir, ada beberapa istilah pada bab materi dan perubahan. Istilah yang pertama yaitu campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat asal zat penyusunnya. Istilah yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang tiap bagiannya atau komposisinya berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang setiap bagiannya atau komposisinya sama. Selanjutnya yang keempat yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Yang kelima yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan suatu zat baru. Selanjutnya yang keenam yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Yang ketujuh yaitu senyawa.
Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi unsur-unsur pembentuknya. Yang terakhir yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lain. Baiklah, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dengan pembahasan yang tadi. Sampai jumpa pada pembahasan pertemuan berikutnya, yaitu mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.